Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV. Memang punya kita. Apa kabarnya di pagi yang cerah? Pagi ini pemirsa, cak biasa setiap hari kita hadir di PAL TV, tentunya di studio 2 dari jam 9 sampai jam 10. Karena kita hadir di sini nginjukin informasi dan juga dengan tema atau obrolan yang santai, betul, tapi serius. Narasumbernya juga beda-beda. Dan hari Kamis ini pemirsa yang ada di rumah kita bakal ngebahas tentang Manggala Agni. Jadi sentral penanggulangan karhutla dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Betul nih. Karena memang berapa minggu ini ya Cik Didi ya, kita terasa nian. Betul. Kebakaran hutan dan lahan yang ada di Sumatera Selatan yang memang terjadi di setiap tahunnya. Nah itu nih, apakah tahun ini agak lebih parah dibanding tahun kemarin? Jadi kalau kita jingo ini pemirsa dampaknya di rumah kita di jingonya ada abu-abu bekas kebakaran hutan, terus juga takutnya dengan kita sesak napas akhirnya terkena yang namanya ispa. Betul. Itu ya. Semoga kita sehat selalu ya. Dan nah ini juga hawa-hawa agak bagus sih. Habis makan apa bagi tadi? Sarapan sayang. Sarapan. Baik, dan langsung baik kita kenalkan di pemirsa ada Kepala Manggala Agni DOP Sumatera Selatan, Sumatera tentu di daerah Ogan Kombring Ilir, yaitu ada Bapak Edi Satriawan SP. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini jauh-jauh dari Oki nih Pak kita datangkan ke studio 2 PAL TV. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, baik. Baik-baik Pak Seret. Oh agak-agak seret. Sama Pak ini Pak, agak nak Cak Dewi Persik ini. Iya, kan habis konser. Ini habis konser juga? Habis konser. Habis konser madem ke api Pak Edi. Baik. Pak Edi, ini Cak Didi nak nanya dulu. Kalau ngomongin soal Manggala Agni ini memang kalau di Sumatera Selatan ada beberapa ini divisi ya Pak ya? Di Oki misalnya Cak itu. Jadi di Sumatera Selatan itu ada 4 daerah operasi namanya. Oh, 4 daerah operasi. Singkat DAOP, daerah operasi. Oke. Secara keseluruhan ada 17 untuk Sumatera. Sumatera Selatan apa Sumatera Pak? Untuk Sumatera, regional Sumatera. Oke, regional Sumatera. Kalau boleh kami sampaikan ini bahwa Manggala Agni ini berada di bawah Balai PPI, Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sumatera. Oke. Yang regional Sumatera punya 17 daerah operasi tadi di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke. Di Sumatera, di kita Kota Palembang atau Sumatera Selatan paling banyak Pak? Kita 4, yang paling banyak ada yang Provinsi Jambi punya 5 daerah operasi. Okay. Karena memang Manggala Agni ini pemirsa yang ada di rumah ini sentral penanggulangan karhutla. Ya. Itu ya. Terus juga ini penting nih mengingat Sumatera Selatan ini merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rentan nih Cik Didi. Setiap tahunnya kita nih karhutla. Tergantung parah atau idaknya. Nah Pak, ini baru mulai karhutla ini di Kota Sumatera Selatan ini. Jadi mungkin saya bicara khusus Oki ya, Oki dan OI ini yang hampir sama. Jadi kami sudah dalam 2 bulan ini Pak, 2 bulan ini kita sudah mulai itu melakukan upaya-upaya penanggulangan. Yang sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Berarti sebelum itu sudah ngelakukan penanggulangan ya Pak ya? Jadi sebelumnya jauh dari itu kita sudah melakukan upaya-upaya, upaya-upaya mitigasi pencegahan. Kami memulai dari bulan awal tahun kita sudah mulai menyiapkan pondok kerja. Jadi kita punya pondok kerja di lapangan yang kita tempatkan di daerah-daerah rawan karhutla tentunya. Kemudian kita melakukan upaya pencegahan berupa kegiatan patroli, baik itu patroli mandiri, patroli terpadu bersama stakeholdernya pihak TNI, Polri dan masyarakat. Kemudian juga melaksanakan patroli bersama masyarakat. Itu upaya-upaya. Kemarin sempat viral juga kan Pak di sosial media kebakaran yang di daerah OI kemarin tuh. Iya. Kita sudah ada upaya penanggulangan ini Pak. Kenapa masih terjadi nih Pak? Ya kami lihat sekarang kondisi sekarang ini kebakaran yang terjadi cukup masif Pak dibanding tahun 2022. Pak. Ya. Kami melihat ini ada tren 4 tahunan Pak. Kita melihat pada tahun 2015 kita kebakaran yang hebat. Ya sangat dahsyat itu Pak. 2015. Kemudian 2019 terulang Pak. Nah 2023 jadi kita lihat ini apakah tren 4 tahun ini terjadi. Nah, ini tren 4 tahun. Bersangkutan nggak Cak Didi dengan tahun politik juga? Iya Pak. Apa ini memang lokak-lokak galau ini Pak? Kok bisa kita ada dinas kebakaran, dinas terkait segala macam, ada Manggala. Kenapa masih
terjadi kebakaran ini Pak? Apa ini memang nak bangun lahan perumahan? Jadi kita lihat kondisi lapangan, Pak, ya, kondisi lapangan, kemudian ketersediaan bahan bakaran di lapangan. Artinya itu selama 3 tahun di belakang ini kejadian karhutla kan sangat kecil ya. Oke. Nah, jadi selama 3 tahun itu kan terjadi bahan-bahan yang mudah terbakar itu terjadi penumpukan. Perasaan musim kemarau 2023 ini, nah bahan-bahan bakaran yang selama ini menumpuk itu berpotensi untuk terbakar. Didukung dengan kondisi sekarang cuaca kemarau dan lebih panjang ini, kemudahan bahan bakaran yang tadi itu akan mudah terbakar. Betul, karena kita kan Pak kemarin sempat juga ngebahas tentang El Nino, terus juga cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Di 2023 ini apakah lebih heboh Pak kayak kebakaran hutannya? Karena mengingat kita cuaca ekstrim panas ini di 2003 ini sangat-sangat dahsyat ini Pak. Memang kalau kita lihat itu berdasarkan prediksi dari BMKG itu ada kemunduran ya musim kemarau itu. Jadi harusnya September ini kita sudah mulai ada turun hujan kan. Betul, yang Pak. dulu kita ber itu hujan berarti. Nah, September, ternyata pada tahun ini September kita puncaknya ini kemarau. Betul. Puncak kemarau. Artinya kita potensi ya, potensi kebakaran itu tetap ada, tapi kita harus mengantisipasi jangan sampai terjadi kebakaran yang lebih luas gitu. Karena ini kan sudah berapa minggu Pak karhutla ini terjadi di Sumatera Selatan. Kalau Bapak jingok faktornya tuh faktor apa Selain juga gara-gara ya memang cuaca yang panas nih ini cek kemarau panjang. Kemarau panjang. Apakah ada faktor dibakar wong nih cek itu sengaja. Pak? Iya. Jadi secara teori ya, penyebab kebakaran inilah karena faktor manusia. Oh memang faktor manusia juga ada ya Pak? 99% itu faktor manusia. Nah, kan itu. Nah, dengan kondisi ketersediaan bahan bakaran di lapangan tadi yang banyak dan cuaca yang kering, nah itu kemudahan dia terbakar itu lebih mudah. Nah, dan juga pastinya lebih lama ya Pak karena kan akan hujan. Ya, lebih lama. Kalau ini kita lihat di tayangan ini di mana nih Pak? Ini caknya di Oki Cek Dini karena Cek Didi ini Cek Tiara jingok galak lewat Oki terus. Bawa kemplang kan jualan. Ini yang di karena di Oki. Oke, ini di Oki Pak ya. Pak ini kalau misalnya koordinasinya kalau Manggala Agni itu dengan siapa Pak Pak? Kita dengan stakeholder terkait, dengan BPBD, dengan TNI, dengan Polri, dengan pemegang izin perusahaan, kemudian dengan masyarakat. Oke. Nah Pak, kalau kita kira-kira langkah konkret apa Pak yang diambil oleh Manggala ini dalam mencegah dan merespon kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, terutama di musim kering sekarang ini Pak? Tadi kami sampaikan untuk upaya-upaya pencegahan kita lakukan tadi, mulai dari patroli dan segala macam, kemudian ada edukasi ke masyarakat, kemudian kita melakukan juga melalui kampanye-kampanye itu. Kemudian kita juga membentuk kelompok masyarakat peduli api yang kita persiapkan seandainya terjadi kebakaran. Tentunya yang kita bentuk inilah masyarakat di wilayah-wilayah yang rawan, ada skala prioritas gitu. Itu upaya-upaya pencegahan. Kemudian kita melakukan koordinasi dengan para pihak, memetakan area-area rawan di wilayah kerja kami. Itu upayanya. Kemudian upaya penanggulangan, kita merespon kejadian kebakaran. Nah, dalam merespon ini kita mendapat sumber informasi. Dengan WA pun masyarakat yang kita kasih kontak person, jadi WA masyarakat ada kebakaran, nah, akan kita tindak lanjuti. Kemudian dari untuk sekarang ini banyak kita dapat dari informasi Satgas yang sering patroli, Satgas Udara yang patroli. Itu lebih valid lagi informasinya, karena langsung dipoto dari udara, dikirim ke grup, nanti dikoordinasikan dengan tim darat, kita cek ke lapangan untuk lakukan penanggulangan. Oh, dari patroli udara juga sekarang ini lagi aktif nih ya Pak ya? Iya. Pak, kira-kira kalau kita di kemarin kan sempat hebohnya itu di 2015 Pak ya. Sebulan ya Cek di 2000 berapa lagi Pak kemarin? Iya. Nah, kira-kira Pak di 2023 ini tidak begitu parah Pak dibanding tahun-tahun ke belakang kemarin? Kita berharap Pak, insya Allah tidak separah itu, karena sekarang sudah September ya. Bentar lagi Oktober kemungkinan hujan, ya cuaca akan gitu
panas akan berakhir kan, kemarau akan berakhir. Betul. Kita berharap Itu tidak dia. separah itu. Bener Pak, ini kemarau terbuntu terus ini Pak jadinya. Iya. Jangan sampai kita tuh ngisep asap aja terbuntu juga Pak pikiran tuh. Nah ini Pak, Baik. kalau ngomongin soal penanggulangan, kalau Bapak Jingok Dewek berapa minggu kemarin kan memang sudah dilakukan penanggulangan cak itu ya Pak. Ya. Apa be Pak yang dilakukan untuk pemadaman karhutla ini? Ya, penanggulangan konteksnya pemadaman ya. Iya, pemadaman. Kalau kita melakukan optimalisasi untuk pemadaman di wilayah kerja kami. Nah, sekarang khusus di Oki ada beberapa 5 titik yang kami tangani. Oke. Yang fokus sekarang ini. Kita lakukan upaya penanggulangan. Nah, dengan luasan itu dan tersebarnya titik, kami merasa ada kekurangan personil di situ. Karena ketersediaan personil kami di Daop itu hanya 60. Nah, karena banyak yang harus kita tangani, kita melakukan sistem BKO. Kita minta perbantuan dari Daop yang lain internal Sumatera Selatan, kemudian kita minta bantuan juga dari Daop yang ada dari provinsi terdekat, yaitu Provinsi Jambi. Berarti di Oki banyak juga lahan yang terbakar ya Pak? Lumayan banyak. Dan berarti asapnya lumayan kan di Oki ya Pak? Awalnya, ya lumayan. Tapi untuk beberapa hari ini sudah mulai agak menipis kami. Agak menipis. Jadi dia Ya. jangan balik dulu lah, jadi di ke Oki. Ngapa? Iya, dia beli batu. Iya, nak beli kemplang di Kayagong ini. Kemplang di kayak Iya. lebih lemak kemplangnya berarti. Mau asap. Pak, kalau mengenai soal lahan gambut Pak, yang kita tahu deh Pak, lahan gambut ini kan dari Susah kebakaran. jadi dia. Iya, untuk penanggulangan cak mana nih Pak? Nah, jadi lahan gambut ini memang perlu teknis khusus ya Pak dalam pemadaman ya. Seandainya terjadi kebakaran. Iya. Nah, kita mengenal ada di lahan gambut ini kita kenal 2 tipe kebakaran. Itu kebakaran permukaan dan kebakaran bawah. Iya. Nah, pada saat terjadi di pasti kebakaran permukaan kita lebih mudah menanganinya. Nah, kalau terjadi sudah masuk ke tipe kebakaran bawah, nah ini yang buat sulit. Karena api itu sudah di dalam. Iya. Nah, kita tidak melihat. Secara kasat mata kita tidak melihat di atas di mana kepala apinya. Kan jadi di api juga ada istilah kepala. Jadi kita tahu kepala api yang hanya muncul di atas itu hanya asap-asap. Nah, ini sehingga perlu teknik khusus. Nah, dalam ini kami melakukan, kalau untuk gambut kita lakukan dengan suntikan gambut. Nah, ya. Disuntik tanah itu. Nah, kita buat kondisi jenuh air. Iya. Nah, jadi air yang kita suntik itu akan muncul kembali ke permukaan. Nah, kondisi tanahnya sudah hancur. Ini kita anggap ini pendekatan bahwa api itu padam. Dan kita tidak bisa memadamkan di gambut ini, perlu pergerakan cepat karena kita harus benar-benar teliti. Betul. Nah Pak, kan kalau kita lihat tayangan seperti kebakaran seperti ini, kita juga kadang sedikit bosan Pak. Penanggulangan, menghadirkan dari pihak kepolisian, TNI, dan lain sebagainya, sudah terus terjadi kebakaran hutan. Apakah karena ini faktor kurang tegas terhadap sanksinya Pak ini? Kalau bicara itu kita sudah ada masing-masing ya belum ya. Kita tidak tahu sejauh mana kan itu, tapi yang tahu yang dari sana. Seperti ini, mungkin masyarakat menganggap kami bahwa Manggalakni itu tidak menindaklanjuti atau tidak merespon itu. Tapi kami tahu apa yang kita lakukan kan itu. Jadi kalau melihat ini, kami yakin para pihak atau stakeholdernya melakukan upaya-upaya sesuai dengan tusinya. Itu menurut kami. Baik, jadi Bapak kurang terlalu mengetahui kalau yang itu ya Pak ya? Tindak lanjut hukum itu ya Pak ya? Ya, karena itu masing-masing tusinya beda-beda kan. Pak, kalau ini pemadaman manual ya Pak? Nah, ini ya ini secara mekanik karena menggunakan mesin. Ini pompa. bahaya juga tidak sih Pak untuk petugas kalau masuk lahan Pak ini? Ya, makanya kita harus lebih hati-hati karena kita agaknya safety ada first ya. Personil kita banyak nih Pak. Kalau khusus di Manggalakni? di Oki itu ada 60 personil satu Daop. Kita punya Pak Regu kan? Iya. Pak Regu. Berarti tidak perlu banyak ya Pak ya sebenarnya ya? Karena karhut lain kan banyak. Itu khusus di tersebar. Oki. Iya di Oki Bay ya. Di Oki Bay ya Pak ya? Atau Ya. ada daerah lain? Di Oki. Di Oki, kita Di Pak Oki. Regu ya. Nah, kalau di Lahat, di Muba, di Banyuasin sama. Jadi masing-masing Daop punya 4 regu.
Baik ya, kalau itu Pak Edi kita bakal break sebentar. Siap. Masih banyak lagi ini pemirsa, mungkin pertanyaan yang pengen ditanya sama Pak Edi langsung, boleh langsung komen di Instagram kita. Tentu kita bakal bacakan dan kaget langsung di oleh Pak Edi. Yang kemana-mana tetap di Halo Palembang. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang. Tentunya kita masih bersama Bapak Edi Satriawan SP. Dan dengan tema kita hari ini adalah Manggala Agni Sentral Penanggulangan Karhutlah dan upaya mitigasi perubahan iklim. Pak, sekarang sudah terjadi karhutlah, belum begitu ekstrim ini Pak, belum begitu parah. Pada waktu terjadi kemarin itu di Oki, di OI itu Pak, ada penemuan yang aneh tidak Pak? Seperti ada hewan apa, seperti apa kemarin di lapangan? Ya, kalau bicara di lapangan banyak fakta kadang-kadang kita temukan karena ini. Kemarin ada teman menyelamatkan anak berang-berang ya, berang-berang yang lagi di area terbakar. Jadi kita selamatkan, pindahkan. Kemudian kita juga sudah melihat bekas ular yang terbakar. Oh, berarti langsung tegaring, tepanggang mah itu Pak Tiara ya? Iya. Tambah kecap deh gue. Oh my itu. Bercanda Pak. Iya. Pak, ini kalau ngomongin soal kontribusi masyarakat sejauh ini Pak, ada dari masyarakat itu yang memang memberikan kontribusi yang nyata atau ngadu secara langsung dengan pihak terkait ya itu? Kalau kontribusi pasti ada. Di Oki banyak? Di Oki pasti ada. Oke, terus kalau kira-kira Pak di Manggala Agni kita kerjasama dengan lembaga lain ini Pak, baik itu di tingkat regional maupun nasional untuk itu tadi meningkat ke efektivitas penanggulangan karhutlah di Sumatera Selatan. Ya, kalau kita di tingkat tapak bicara tingkat tapak, DAOP adalah tingkat tapak. Jadi kami di Oki khususnya kita bersama dengan BPBD misalnya itu, dengan TNI, dengan Polri, dengan PPK, dan dengan stakeholder lainnya, dan perusahaan-perusahaan, misalnya baik itu HTI maupun perusahaan perkebunan dalam konteks pengendalian karhutlah ini. Gitu. Kalau untuk nasional itu ada tingkat balai dan ke atasnya itu kebijakan yang ada di balai itu. Nah Pak, ya, terkadang kita terjadi karhutlah ini oknum lah ya Pak ya. Itu terjadinya mereka dengan sengaja membakar itu di malam hari. Nah, terkadang lana rato gal terbakar baru gitu. Apakah di lapangan itu sangat sulit Pak untuk menjangkau lokasi terjadinya kebakaran itu? Kalau lokasi sebenarnya itu relatif Pak ya. Jadi tidak semua lokasi terbakar itu sulit dijangkau, tidak juga demikian. Iya. Nah, yang penting kita lihat itu respon kecepatan kita merespon kejadian karhutlah itu. Nah, tadi kami sampaikan bahwa kita mendapat informasi siapapun karena kita pelayanan, kita akan merespon. Nah, kalau untuk area yang dekat jangkauan ya kita akan cepat penanggulangan. Betul. Memang kebakaran tidak menunggu petugas datang kan itu. Memang itu hal yang biasa itu kita alami. Wah, petugas yang baru datang sementara kebakaran sudah terjadi. Itu kebakaran kan tidak pernah menunggu itu. Tapi kita lihat bagaimana kecepatan kita merespon dari informasi yang disampaikan. Nah, kalaupun ada kesulitan, itu memang ada kesulitan. Misalnya di lapangan kita sulit mendapatkan sumber air misalnya. Iya. Kemudian untuk wilayah-wilayah remote yang sulit kita jangkau untuk mobilisasi pasukan atau anggota untuk mobilisasi peralatan susah. Kadang ada lokasi yang harus dijangkau dengan melalui darat, kemudian harus melalui sungai. Nah, itu banyak. Itu kesulitan, tapi kami anggap itu relatif. Itu dia ya Pak ya. Pak, kalau dari Manggala Agni ini Dewek kan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan ya Pak ya. Ada nggak sih Pak strategi khusus untuk melindungi ekosistem hutan tropis dan juga lahan yang ada di Sumatera Selatan ini? Karena memang setiap tahunnya kita itu memang ada karhutlah ini. Ada nggak Pak strategi yang khususnya biar tidak ada lagi karhutlah ini Cak itu di setiap tahunnya? Kalau kami bicara strateginya bisa strategi tingkat tapak.
kalau strategi kebijakan mungkin dari level balai dan ke atas ya. Iya. Nah, kalau bicara strategi tampak, kami tentu melakukan itu. Kita mulai dari upaya-upaya pencegahan tadi. Misalnya kita di awal kita sudah mendapat bekerja sama dengan BMKG, misalnya kita meminta informasi bagaimana prediksi kemarau tahun ini misalnya. Oh ternyata kita dapat prediksi kemarau, nah kita sudah langsung menyusun langkah-langkah apa yang harus kita lakukan nantinya. Jadi di awal tahun kita sudah mulai merencanakan itu. Upaya-upaya ya Pak? Upaya-upaya. Tapi untuk strategi yang memang besarnya itu dari pemerintah berarti Pak? Ya, itu lebih level yang lebih tinggi lagi. Oke, kalau misalnya ini Pak, apa namanya, langkah-langkah apa yang diambil oleh Manggala Agni Pak dalam dampak kesehatan masyarakatnya Pak akibat terjadi karhutlah ini? Ada enggak Pak? Ada enggak Pak? Kami langkah yang kita ambil ya, yang kami hanya yang merasakan, misalnya ini asap yang kita hirup. Nah, ini pernah ini kita menyarankan ini harus dievakuasi. Misalnya ada beberapa hari yang lalu kejadian taruhlah yang dekat di Kota Raya, Pak Kedaton, Oki. Ini bicara Oki. Kemarin kan dekat dengan itu asap yang ya ada pesantren di situ kan, asapnya sangat mengganggu. Jadi kalau kita sarankan kepada masyarakat sekitar dan pengurus pesantren untuk mengevakuasi santrinya ke Kota Kayu Agung misalnya, itu langkah-langkah di lapangan yang kita ini dari sisi kesehatan. Kemudian kita dengan dinas kesehatan kita minta perbantuan untuk pengecekan. Nah, sama dengan petugas kami juga kami minta kemarin. Karena Bapak turun langsung, Bapak juga ngerasoi ada kesehatan yang terganggu juga ya Pak ya gara-gara asap ini ya Pak? Jelas itu kita menghirup asap nih. Iya, imbasnya kan Pak kemana-mana. Sakit tenggorokan? Tenggorokan lah sakit. Waduh, agak. Obatnya ini Pak, wah iklan jatuh. Obatnya adalah duit Pak. Bisa liburan, nggak ngomong dulu, liburan aja gitu Pak. Baik Pak, kira-kira seperti yang kita lihat tayangan atau yang kemarin-kemarin sudah terjadi kebakaran, itu berapa lama sih Pak kita memadam ke api itu Pak? Biasanya di lapangan berapa jam ya itu Pak? Kalau itu tergantung ini luas area. Tadi kita lihat luas area terbakar, kemudian tipe kebakarannya. Kalau misalnya area mineral, hanya kejadian kebakaran atas ya, itu dia cepat habis, cepat kita tanggulangi. Berarti yang susah tuh lahan gambut tadi ya Pak ya? Pak ini kan Kito Jinggo tuh sebenarnya di deket tol Bay. Itu kan kebakaran lahannya dan juga hutannya nih. Tapi kalau di Oki ternyata lebih banyak Pak ya lahannya Pak ya. Tidak yang di kanan kiri tol Bay ternyata. Ya, ada di daerah daerah mana Pak kalau di Oki itu? Pernah itu pemadaman di Kecamatan Pangkalan Lampam di Deling itu baru berakhir kemarin. Kemudian di itu Pampangan sekarang lagi berlangsung. Lagi di Pampangan? Kebakaran ya. Kemudian di Penamaran juga demikian. Jadi di mana Cek? Kayagung. Yang mana nya? Di Kayagungnya di kotanya. Oh kotanya. Iya. Oh, di kota ada KT Pak ya? Cak kejadi kebakaran deket tol kemarin, mungkin kakek kita Jinggo 2 tahun 3 tahun ke depan dibangun rest area kakek Pak. Itu silahkan masyarakat yang melihat kan. Kita tahu. Kita belum tahu ya Pak. Api kita bantu untuk padamkan biar tidak mengganggu pengguna jalan. Itu saja. Betul. Belum tahu ya Pak ya? Ya, kita tidak tahu. Supaya Pak yang nonton ini dari yang stakeholder mana yang nonton ini agak sebenarnya kita sudah tahu sih Pak. Oh tahun depan kakek bakal ada karhutlah lagi. Kita ngundang Pak Edi lagi. Jawabannya pasti seperti ini. Atau kita ngundang orang dari BMKG, prediksi-prediksi mereka, pasti jawabannya seperti ini. Setiap tahun itulah Pak, benar terjadi kebakaran hutan. Cuman bedanya kalau kayak heboh-hebohnya dulu 2015, 2018, terus juga sekarang 2023 kita berharap itu tadi Pak ya, tidak begitu cukup lah yang kemarin sempat heboh di sosial media kemarin kebakaran hutan di Oki dan OI kemarin gitu Pak. Komennya gimana Pak? Kalau bicara itu, kalau kami hanya melihat kami ya. Jadi yang kebakaran tahun ini akan menjadi pelajaran untuk tahun depan. Misalnya itu. Misalnya tahun ini kemaraunya lebih dari tahun kemarin. Nanti tahun 2024 misalnya kita minta prediksi lagi. Ini
kalau akan lebih lagi dari 2023, berarti Iya. upaya-upaya pencegahannya harus kita lebihkan lagi. Betul. Ditingkatkan. Itu. Nah, Altiara kemarin Jadi, kebakaran kita di rumahnya di bicara- dapur. bicara, Astagfirullahaladzim, jangan apa lah, yang Cik harus Didi. kita lakukan. Nah, Tapi sekarang nih bukan cuma karhutlah ya Cik Didi, kita memang harus hati-hati juga di rumah juga hati-hati nih Cik itu Mana pergi listrik mati ke. Oh, Cik itu Iya. Baik. Cik Didi tidak kebakaran dompet kan? Ini kalau ngomongin soal kebakaran hutan dan juga lahan ini Pak tapi kalau Bapak Dewe memang di OKI baik atau kalau misalnya memang ada karhutlah di OI, Cik itu atau di daerah mana ikut terjun juga dak? sementara ini Di OKI baik ya? karena kita- Belum pernah keluar ya? Nah, Belum pernah belum keluar pernah Cik keluar. Didi. Kami pun sekarang minta bantuan. Sekarang Jadi pemerintah- bagaimana kami mau keluar kan? Karena di wilayah memang- kami aja kami minta tim BKO sekarang kan itu. Personilnya cuma 60 ya Pak ya? 60. Dan juga lahannya setiap hari banyak nih yang terbakar aja itu. Oke, Pak, kita kan baru ulang tahun ini, Pak Oh ya, Ada kegiatan-kegiatan apa, Pak ini? jadi karena bertepatan dengan upaya-upaya sekarang kejadian keulang, Karhutlah. jadi kami melaksanakan ulang tahun itu ya secara sederhana. Jadi kemarin kita sambil ledakan dengan kawan-kawan BKO kita apel bersama, kemudian kita ya ada tip lilin sudah kemudian untuk mengantarkan kawan-kawan berangkat ke lapangan. Oke. Hampir terlupa, Pak. Kami sendiri hampir terlupa bahwa Manggala Agni kemarin ulang tahun pada tanggal 13. Karena sibuk tadi Karena, ya Pak ya? ya waktu kemarin itu masih sibuk-sibuknya kita. Pak kalau pemadaman yang pakai helikopter tuh apa sih Pak namanya? Itu permainan yang dilakukan oleh Satgas Saudara ya. kami Satgas bilang. Udara ya Pak ya? Apa Pak namanya pemadamannya tuh Pak? Ada kan? Pemadaman Itu efektif, Pak, ya? apa? Oh, waterbombing. Waterbombing, ya. Waterbombing. Itu efektif Pak? Itu efektif untuk apa? Memadamkan kemudian melokalisir untuk terutama di wilayah-wilayah remote yang kami lihat, yang sulit dijangkau oleh tim darat itu sangat sangat berarti. Kalau di OKI banyak wilayah remote? Ya banyak juga tadi Banyak kami ya, sampaikan. Pak, Ada yang harus pakai perahu, pakai ini. Nah, jangkauan darat lewat kan agak lama. Jadi kita minta. Jadi begini, pada saat pelaksanaan pemadaman itu kita selalu ini berkomunikasi Oke. antara tim darat dan tim udara. Di mana wilayah yang sulit kita jangkau, kita kontak dengan Satgas Udara untuk kita minta dilakukan PB atau waterbombing itu. Oke. Nah, Pak, dari yang kemarin heboh itu terjadi kebakaran hutan ini, itu memang sengaja, faktor sengaja dibakar, oknumnya ketangkep, Pak? Kalau tadi kami bicara bahwa itu adalah faktor manusia, itu kami dapat info ada yang sudah diproses itu, ada sudah di OKI sudah ada yang diproses. Karena kan kalau misalnya petugas yang turun langsung tuh bisa tahu Pak ya, ini gawe manusia caknya. Betul. Apa gawe cuaca ini cak kan? Tahu cak itu Pak ya? Ada feeling enggak Pak kalau misalnya pemadaman cak itu? Ini faktornya gara-gara apa kebakarannya? Nah, pasti kita melihat secara bahan bakaran dan kemungkinan. Kalau kita lihat kebakaran secara alami itu untuk wilayah-wilayah kita ini sangat kecil. Nah, sangat Dibakar kecil. tuh lah ya Pak Sangat ya? kecil ya tadi. Iya. Faktor penyebab pertama adalah manusia. Berarti alami kecil berarti kan manusia. Iya. Nah, itu kita harus dia. melihat itu. Cek di inilah Pak yang bakar ya. Iya, Bakar duit. di belakang rumah itu kan Iya, ada iya, ini iya. ya. Baik pemirsa, tentunya kita bakal lanjut lagi, masih ada segmen untuk Halo Palembang pagi ini dengan tema kita Manggala Agni Sentral Penanggulangan Karhutlah dan upaya mitigasi perubahan iklim. Halo Palembang balik lagi setelah siko ini. Baik, terima kasih pemirsa masih di Halo Palembang. Tentunya kita masih bersama Kepala Manggala Agni Daob Sumatera 16, Pak 17. 17 Edi. Ogan Kombring Ilir. Itu. Pak, kan kita setiap hari ngantor ini, Pak. Ya. Kantor kita di OKI itu di mana, Pak? Di Jalan Raya Sepucuk, Pak. Ya. Lebih tepatnya di mana, Pak? Seberang Lapas, Pak ya. Kalau Oh. Bapak Kayu Agung kan seberang Lapas. Oh, seberang Lapas. Simpangnya, ya. Oke, nah kalau kita kan sekarang bermain di sosial media nih Pak. Ya. Ada Instagram kita juga, Manggala, Oki, dan lain sebagainya. Ada Pak keluhan-keluhan masyarakat menyampaikan di sosial media. Kalau yang kami
tahu sejauh ini dari admin ya, admin ada. Terima kasih, kami ada support dari masyarakat melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman. Itu kalau keluhan yang tanda kutip yang agak ini juga ada kan, itu biasa. Ya. Misalnya. Oke. Biasa lah itu ya Pak ya? Ya, itu hal yang biasa itu. Cek Didi banyak kan, Cek Didi minta duit Cek Didi, gitu kan, buntu, Iyo, minjem 100 dulu. Biasa itu, menjaga silaturahmi, pinjam uang 100. Iya. Cek itu ya. Itu Itu udah dia. berapa sama Pak Edi, Dek? Iya, Ida. kalau Pak Edi nih minjem duit 1 M. Itu dia. Senyum baik Pak Edi. Pak Iya. Edi ini apa namanya, jiwa kepemimpinannya Cek Didi. Memang luar biasa nih. Pak, kalau misalnya setiap hari itu sekarang kan lagi persiapan Pak ya, kalau misalnya ada karhutlah Cek itu. Satu regu tuh berapa Pak? Berapa personil? 15 personil. 15 personil. Itu cukup, Pak? Itu Ya oke cukup. standar itunya, standar aturan dalam satu regunya 15 personil yang dilengkapi dengan peralatannya. Atau tergantung lahan juga kata Bapak tadi? Nah, itu bicara regu ya. Bicara regu itu dia SOP-nya 15 orang. Harus 15. Dan standar dukungan peralatannya. Oh gitu. Baik Pak, kalau misalnya lagi karhut laca ini biasanya pegawainya sampai berapa lama sih Pak? Berapa jam Cak itu? Untuk kondisi saat ini kita agak sulit menentukan jamnya. Kadang malam ya Pak? Iya, malam pernah. Terus itu nanti dapat laporan, kita tindak lanjuti. Kalau malam Cak itu ada penundaan penanggulangan enggak Pak? Karena kan malam malam pagi wae Mak itu. Karena Jauh kan ini kita upayakan. Iya. Kita upayakan untuk merespon itu, menindaklanjuti itu. Tapi faktor keselamatan jadi yang pertama. Nomor kita 1 ya perhatikan. Pak? Seandainya keselamatan responder anggota kami di lapangan itu tidak terjamin, kita tarik. Ya, tapi paling tidak, kalaupun tidak selesai, kita akan melokalisir. Minimal kita bisa menghambat laju perambatan api itu, sehingga Oke. bisa kita lanjutkan untuk besoknya. Nah, Baik. itu kita lakukan. karena kan itu kan lahan dan juga hutan ya Ya. Pak ya. Kalau rumah harus Ya, kalau- langsung di Cak Didi padam ke Cak itu. Betul. Nah Pak, kira-kira kita di Samo Manggala Agni ini punya rencana aksi jangka panjang nggak nih Pak untuk mengurangi yang namanya karhutlah, karena mengingat kita tadi mendukung tujuan nasional dan upaya mitigasi perubahan iklim ini Pak. Ya, jelas tusi yang melekat di Manggala Agni kan itu sebagai brigade yang melaksanakan pengendalian tugas dalam karhutlah. Betul. Nah, pengendalian ini ada mulai dari pencegahan, Iya. upaya-upaya pencegahan, kemudian penanggulangan dan penyelamatan, serta evakuasi itu. Jadi ini arah yang sudah jelas, yang melekat di Manggala Agni itu sendiri. Nah, tinggal kita menaikkan volumenya, mungkin jangka panjang. Seperti tadi kami sampaikan, seandainya kejadian kemaraunya lebih, kita akan menaikkan kembali, akan meminta lebih kegiatan perlunya akan kita tingkatkan, misalnya itu lebih kita tingkatkan dari sebelumnya. Gitu. Jadi jangka panjang jelas itu dia tugas dalam pengendalian itu. Betul. Nah, mudah-mudahan Pak dengan jangka panjang seperti ini kita setidaknya mengurangi Ya. dan mudah-mudahan tahun depan kita jadi zero karhutlah. Amin. Berarti tahun depan kita tidak ketemu Pak Edi lagi nih. Amin. Takutnya nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan terulang kembali kan Pak? Seperti itu. Siapa Pak yang nak disalahkan? Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tapi kita harus tahu apa yang kita perbuat itu, Pak. Amin. Kalau dari pemerintahan dewek Pak, kurangnya ketegasan dan terhadap sanksi dan lain sebagainya? Kami rasa pemerintah juga sudah ada regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan terkait pelaksanaan. Itu tuh tergantung masing-masing. Ada di masing-masing yang punya regulasi itu. Itu menurut Oke. kami. Itu dia Cak Didi. Pak, ini kalau ngomongin soal kebakaran hutan dan lahan di Oki, ini lebih banyak Oki Caknya Pak atau OI? Antara mungkin Oki. Oki ya, sekarang Oki. Oki ya. Jadi fokusnya sekarang ini di Oki juga dong untuk pemerintah Sumsel. Oki. Ya. Di Oki. Oki, Atau ya. ada yang lebih banyak daerahnya di Sumsel terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sementara ini Oki. Sementara ini Oki. Oki Iya. paling banyak Cak Didi. Oki.
sepanjang jalan tol. Sepanjang jalan tol. Ih, Mungkin luar daerah-daerah sana belum kali Pak, Sekayu. Itu ada juga kami dapat info, tapi tidak. Titik apinya ya Pak? Ada, tetap ada titik api. Cuma cepat ditanggulangi dan cepat dipadamkan. Betul, kita berharap ini Pak turun hujan ini sudah masuk ke musim hujan ini. Walaupun ini September, kita sudah terjadi pergeseran iklim juga nih kan Pak. Ya. Betul. Baik, Altiara ada tanya yang dari sosial media, silakan. Di sosial media ini kalau ngomongin soal mengukur dampak sosial Pak, mengukur dampak sosial, ekonomi, dah baca dosen baca diri dari kebakaran hutan dan juga lahan yang ada di Sumsel, terutama terkait pengaruhnya mata pencarian masyarakat lokal itu ada terganggu enggak Pak untuk ekonomi yang ada di Oki itu? Ada yang enggak bisa begawe gara-gara sakit tenggorokan, itu. Kalau Bapak Jingo. Kalau mengukur ini, menurut kami ini perlu keterkaitan stakeholder terkait yang kompeten untuk itu. Kalau kami hanya melihat kondisi di lapangan dengan adanya asap, tentu secara sederhana akibat asap kan ada gangguan, mulai dari kesehatan pasti terganggu. Nah sekarang ini untuk aktivitas yang lain yang kami lihat itu di malam hari asap juga tebal, mungkin gangguan di transportasi, itu yang kami lihat. Untuk secara detail mungkin secara kesehatan mungkin dinas kesehatan yang lebih paham itu kan itu. Oke. Kalau dari segi pendidikan, kalau kan Bapak kan di Oki nih Pak, kami di Palembang soalnya enggak tahu. Kalau Bapak Jingo ada terganggu juga enggak Pak gara-gara kabut asap ini yang luar biasa. Apalagi di Oki ya, di Palembang itu terasa dan Cek Didi. Apalagi di Oki. Pendidikan kami lihat di Oki masih melaksanakan normal, anak-anak sekolah masih normal kecuali pada 5 hari di belakang karena kebakaran mendekati pesantren itu kita minta dievakuasi paling 2 hari kemudian mereka kembali lagi. Betul Pak. Cak mana sih Pak ningkat kesadaran masyarakat, boleh kita informasikan juga ke pemirsa Halo Palembang pagi ini tentang bahwa kita tahu praktik dari kebakaran hutan dan lahan ini benar-benar dampak negatif itu sangat besar sekali nih Pak. Menurut kami ini perlu keterpaduan pada pihak. Siapa berbuat apa yang di situ. Jadi masing-masing stakeholder menyampaikan versinya masing-masing. Misalnya kami Manggalak ini menghimbau dalam pelaksanaan kegiatan patroli, kita menghimbau masyarakat untuk merubah paradigma ya. Selama ini kita anggap bahwa membakar ini kan jadi budaya, itu yang ada di masyarakat kemudian. Ini kita harus bisa menjelaskan itu, harus mengedukasi ke masyarakat bahwa itu bukanlah budaya, tapi kalau menurut kita sekarang lah cara yang kurang bagus. Nah, tapi untuk pendekatan ke sana yang harus kita lakukan. Bagaimana nanti kita lihat kebiasaan-kebiasaan dilakukan, kalau dirubah secara langsung itu akan ada benturan di lapangan, itu kami lihat. Jadi upaya-upaya pendekatan yang harus kita lakukan. Kemudian kami mencoba untuk melalui anak-anak, misalnya pengenalan usia dini terkait kaula, anak-anak TK, anak SD, itu kami coba untuk itu. Kalau untuk anak-anak kita kenalkan dengan di Daop kita kenalkan dengan ini seragam yang Manggalak ini peralatannya. Kemudian kita ajak anak-anak itu keliling di kantor itu untuk bermain. Nah, di situ kita sebenarnya sudah menitipkan pesan kepada anak-anak itu bahwa untuk orang tuanya nanti agar tidak melakukan upaya-upaya. Oke, itu untuk anak-anak Pak. Kalau untuk generasi muda Pak, kita ada program-program khusus nggak di Pak? Siapa tahu kayak Kak Jul nak masuk tim dari Manggala? Kalau ini bukan generasi muda lagi, generasi tanggung Kak Jul nih. Gimana Pak? Generasi muda kami lebih melihat ke sekolah yang SMA ya. Lebih ke SMA ya. Itu kita melakukan itu sosialisasi ke sekolah kita lakukan kampanye. Pak, kalau untuk anak-anak sekolah, tamat sekolah atau sarjana untuk bergabung dengan Manggala nih bagaimana Pak? Jalurnya kemana ini Pak? Jalurnya nanti ada di kalau di sini adalah tentunya di balai PPI kami kan, PPI. Itu kalau ada formasinya nanti di balai PPI kan. Artinya karena yang menaungi Manggala ini di wilayah Sumatera ini adalah Balai Pengendalian Perubahan Iklim wilayah Sumatera. Jadi terkait apapun Manggala ini itu di sana. Nah, itu. Baik, itu dia ya Pak ya. Nah, ya.
Apa juga ada informasinya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak? Karena laki Altiara nak ngelamar ini Pak Cak. Iya, nak ngelamar Pak. Biar ini apa namanya menanggulangi kebakaran hutan dan juga lahan di rumah tangga. Baik Pak, kira-kira Pak ini ada himbauan apa Pak kepada masyarakat ini Pak? Ya, kepada pemirsa Halo Palembang untuk pagi ini? Himbauan kami kepada masyarakat bahwa dengan kondisi cuaca yang masih ekstrim sekarang ini, kejadian karhutla di mana-mana, kami menghimbau untuk support moral saja kepada kami petugas dalam menjalankan upaya-upaya penanggulangan saat ini. Karena dari supporting dari masyarakat itu sangat membantu kami. Baik, terima kasih sekali lagi Pak. Pokoknya semangat terus untuk Pak Edi dan juga tim dari Manggala Agni untuk menanggulangi dan juga pastinya untuk pencegahan ya Pak karhutla ini lebih melebar lagi, apalagi di daerah Oki, Sumatera Selatan. Betul, tentunya terus kembali bertugas ini Pak Edi. Kira-kira tidak ada nih Pak 24 jam di terus Pak Edi on call, jadi terjadi kebakaran, ada titik-titik api dan lain sebagainya, otomatis kita lebih bersiaga lagi nih Pak. Yo, kita berharap mungkin minggu-minggu depan kita sudah mulai masuk musim hujan ini Pak. Jadi tidak akan ada lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Seperti itu ya Pak. Tapi kalau misalnya musim hujan deres Pak, berarti Bapak Edi tidak begawe lagi nih Pak. Begawe Pak. Masih begawe. Tetap begawe ya Pak ya. Setiap hari sampai itu jadi di begalakati gawe tetap ngantor. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Luar biasa Cak Ngensi ya. Ini pemirsa sudah dulu kita ngobrol tentang tema kita Manggala Agni Sentral Penanggulangan Karhutla dan juga upaya mitigasi perubahan iklim bersama dengan Bapak Edi Satriawan SP dan itu dia tadi penjelasan tentang karhutla. Semoga kita selalu sehat dan juga kita berharap musim hujan di Sumatera Selatan bisa datang kayak itu. Betul, dan mudah-mudahan kita juga tidak kaget lagi namanya terjadi kebakaran hutan dan lahan. Karena kita tahu pemirsa, penanganan karhutla yang efektif di Sumatera Selatan yang juga berdampak positif dan mengurangi kontribusi emisi gas rumah kaca dan merupakan komitmen penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat nasional dan juga global. Kita support terus Pak, mudah-mudahan terjadi karhutla di Sumatera Selatan, khususnya di Oki ataupun juga di Oi dan lain sebagainya, tahun depan itu tidak katik terjadi lagi. Amin. Oke, karena lahan-lahan yang sudah dibakar kemarin sudah dibangun Pak Caknya. Bukan ya? Baik, karena itu sudah dulu pemirsa untuk Halo Palembang kita pagi ini, kita bakal ketemu lagi besok tentunya dengan tema dan narasumber yang lain. Aku Didi Valdian. Dan aku Altiara Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.